Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri untuk bagian yang kedua tentang latihan soalnya. Oke. Di sini ada contoh soal. Tentukan limit fungsi berikut. Ya, limit sin 2x min sin kuadrat 2x cos kuadrat 4x per pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tangan 3x kalikan tangan 3x. Bagaimana cara menyelesaikan soal limit seperti ini? Caranya otomatis kita harus substitusi terlebih dahulu. Kalau limit berarti harus disubstitusi. Jika hasilnya 0 per 0, maka wajib kita rubah, karena dalam limit hukumnya haram ketika disubstitusikan hasilnya 0 per 0. Oke. Bagaimana yang akan kita rubah? Yang akan kita rubah adalah yang pertama, di sini jelas sin 2i nya ini bisa kita faktorkan. Kita gunakan sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Kemudian setelah seperti ini, kita lihat lagi di sini sin 2i kalikan 1 min cos kuadrat 4x. 1 min cos kuadrat 4x ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat x. Oke. Sehingga nanti akan diperoleh sin 2i kalikan sin kuadrat 4x. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal kita pasang-pasangkan. Kita pasang-pasangkan sehingga nanti sin 2x dengan tangan 3x. Kemudian sin kuadrat 4x itu artinya sin kuadrat 4x berarti dengan x kuadrat. Kemudian ini untuk yang fungsi yang asalnya kita biarkan saja. Oke. Sin kuadrat 4x itu artinya sin 4x kalikan sin 4x. Ini hati-hati nanti ketika memasukkan dia tidak salah. Kita uraikan dulu. Kemudian kita punya sifat limit fungsi trigonometri bahwa sin ax per bx itu adalah a per b. Sehingga nanti begitu nanti sin ax tangan ax per sin bx atau sin ax per bx itu juga sama a per b. Sehingga di sini sin 2x per tangan 3x itu akan sama dengan 2 per 3. Kemudian ini berarti 4 per 1. Ini juga 4 per 1. Ini x nya kita masukkan 0, berarti 0 kurangi 2 kali 0 kurangi 3. Sehingga akan diperoleh ini kalikan semua yang di atas. Kalau perkalian ingat 32, 3 kali 1 kali 1 berarti 3. Yang ini berarti negatif 3. Sehingga ketemunya adalah negatif 32 per 9. Oke, lanjut. Ini soal yang kedua. Bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Kita harus memikirkan bagaimana caranya fungsi ini hanya mengandung sin dan tangen. Itu dalam fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri. Tapi hati-hati di sini. Di sini x-nya mendekati 3. Limit fungsi trigonometri berlaku jika x-nya mendekati 0. Sehingga harus kita rubah dulu. Langkah pertama, maka kita rubah dulu adalah bentuk kosekan. Kosekan itu adalah 1 per sin. Sehingga ini kita rubah menjadi 1 per sin. Kemudian kotangan itu adalah 1 per tangan. Biar kita nantinya mengandung sin dan tangan. Ini bisa kita kalikan. Ini kalikan 1 berarti x min 3 kalikan x plus 3 per sin 2x min 6. Begitupun yang ini bisa kalikan 1 kali ini berarti kuadrat min 2x min 3 kotangan 4x min 12. Kalau bentuk seperti ini kan pecahan, ini kita bisa rubah jadi perkalian. Pembagian pecahan berarti kalau diubah jadi perkalian otomatis berarti nanti dibalik, suku keduanya dibalik, nanti pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Oke, ini suku keduanya sudah dibalik, jadi kita peroleh limit x min 3 kali x plus 3 kalikan tangan 4x min 12. Selanjutnya kita faktorkan. Kita faktorkan di sini 4x min 12 itu 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 4 kalikan x min 3. Begitupun sin 2x min 6. Berarti kita bisa faktorkan menjadi sin 2 kali x min 3. Ini juga bisa kita faktorkan, berarti menjadi x min 3 kalikan x plus 1. Selanjutnya
ini sudah kita pasang-pasangkan. Kita buat permisalan ketika X mendekati 3 itu sama dengan A, maka X itu akan sama dengan A plus 3. Ingat, karena limit fungsi trigonometri itu harus mendekati 0. Jadi nanti kita akan peroleh ketika X mendekati 3, maka A itu akan mendekati 0, karena A itu adalah tadi X min 3. Sehingga nanti persamaan ini akan menjadi limit ini X plus 3, X nya adalah A plus 3, sehingga A plus 3 tambah 3, X plus 1 berarti A plus 3 tambah 1. X min 3 itu kan tadi A, berarti A per sin 2A tangan 4A per A. Nah, kembali ke sifat limit tadi, berarti ini kan kita tinggal masukkan ini A plus 6 per A plus 4, A nya kita masukkan, berarti jadinya 6 per 4. Kalau ini kan berdasarkan limit tadi, sifat limit, berarti ini 1 per 2. Kemudian ini juga berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, berarti 4 per 1, sehingga nanti akan kita peroleh 6 bagi 2 itu 3. 4 nya ini bisa kita hilangkan, coret-coret. Oke, lanjut. Selanjutnya soal yang ketiga ini, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Di sini X nya mendekati V per 2. Ketika disubstitusikan, ini hasilnya juga sama, akan menjadi 0 per 0. Otomatis harus kita rubah, dan kita juga harus merubah ini. X mendekati V per 2 berarti akan menjadi X mendekati 0, ada suatu bilang mendekati 0. Langkah pertama yang dapat kita lakukan itu apa? Kita bisa melakukan langkah pertama itu buat permisalan. Oke, kita misalkan. Yang kita misalkan apa? Yang kita misalkan adalah X, karena di sini X nya mendekati V per 2, berarti kita misalkan X min V per 2 itu adalah A. Maka X itu akan sama dengan A plus V per 2, sehingga nanti akan diperoleh ketika X mendekati V per 2, maka A akan mendekati 0, karena tadi X itu adalah X min V per 2 itu sama dengan A, maka artinya ketika X mendekati V per 2, A otomatis akan mendekati 0, sehingga persamaan ini itu akan bisa berubah menjadi ini 4. Ini kan 4x ya, berarti x nya kita ganti A plus V per 2 min 2V tangan 3 X min V per 2 itu A per cos kuadrat A plus V per 2, karena cos kuadrat X adalah A V per 2. Kita selesaikan dulu ini, 4 kali A berarti 4A plus 4 kali V bagi 2 berarti 2V, 2V kurangi 2V itu habis. Nah, cos kuadrat itu artinya cos kali cos. Ini kita pisah dulu, kita pisah. Oke, sehingga kita punya rumus perbandingan trigonometri itu ketika cos A plus B per 2 itu kan di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, cos itu bernilai negatif, sehingga nanti ya kan yang sudutnya berkebalikan 90 plus alfa, maka akan semuanya min sin alfa. Min sin alfa. Kalau sudah seperti ini, kalau kita pasangkan, berarti 4 ini min negatif kali negatif berarti jadinya positif. 4A dengan sin alfa tangan 3A dengan sin alfa, berarti nanti kita pasangkan jadinya 4 plus 1 kalikan 3 plus 1, 4 kali 3 berarti 12. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Sekian, ini untuk soal yang terakhir. Kalau soal yang terakhir di sini, ini sudah diketahui suatu limit nilainya, kemudian kita sudah menentukan nilai A. Nilai A nya bagaimana? Berarti otomatis kita selesaikan dulu ini limitnya. Oke, cos X min cos A, kita punya rumus cos min 2 sin, masih ingat itu ya, rumus yang seperti itu. Kalau cos A min cos B itu akan sama dengan min 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2, sehingga ini pun sama, cos X min cos A ini bisa kita rubah
menjadi min 2 sin sin. Kalau saya biasanya pakainya nyanyian cos min 2 sin sin, berarti yang awal itu tambah, yang terakhirnya kurangi, sehingga nanti ini x tambah a per 2, kemudian x kurangi a per 2. Oke, x min a ini udah kita peroleh seperti ini. Ingat, limit fungsi trigonometri itu x nya harus mendekati 0. Maka kita buat permisalan dulu. Ketika x min a sama dengan p, ya terserah di sini mau p mau p, terserahlah. Di sini saya pilihnya p. X min a sama dengan p, maka x itu sama dengan a plus p. Sehingga nanti ketika x mendekati a, maka p akan mendekati 0. Sehingga diperoleh persamaan ini akan berubah menjadi min 2 sin a plus p tambah a per 2 sin p per 2 per p sama dengan bis tengah. Ini akan ekuivalen dengan berarti a tambah a jadi 2a plus p, ini aja p per 2. Selanjutnya tinggal kita pasangkan ini, sehingga nanti ini kita masukkan p nya kan 0, berarti ini p nya kita ganti, ini akan menjadi min 2 sin 2a tambah p nya 0 per 2. Yang ini limit sin p per 2 per p itu kan setengah, sehingga nanti kita peroleh ini min kali plus berarti min 2 kali setengah berarti 1 sin a, 2a sin 2a bagi 2 berarti kan sin a, misalnya sin a sama setengah, berarti a nya berapa? A nya otomatis berarti 30 derajat itu ya, karena di sini a itu berada di kuadran pertama antara 0 sampai 90, berarti a nya adalah 30 derajat. Oke, silahkan sampai di sini dulu, cukup 4 soal saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa subscribe dan like.